Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil kiram wa ala alihi wa sahbihi wal misbahud dhalam. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa'bi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Shadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kali yang pertama bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia, kasih dan sayang Allah yang senantiasa diberikan kepada kita. Mana tandanya kasih sayang Allah yang diberikan kepada kita? Sampai detik hari ini kita masih diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan, diberikan nikmat iman dan nikmat Islam, serta nikmat kesempatan. Di luar sana banyak saudara kita masih diberikan panjang umur, masih diberikan kesehatan, akan tetapi Allah tidak berikan kesempatan. Mana mereka Islam yang tidak diberikan kesempatan oleh Allah? Hatinya tertutup dari hidayah Allah, terlalu sibuk mencari kekayaan di dunia ini. Padahal kekayaan yang ia cari sepanjang hari akan dia tinggalkan. Panggilan Allah berkumandang di masjid-masjid, memanggil untuk bersegera menunaikan ibadah sholat Jumat. Akan tetapi mereka pura-pura tidak tahu, tertutup telinganya, tertutup mata hatinya. Kitalah orang-orang yang diberikan hidayah, ditetapkan iman dan Islam kita, sehingga hati kita masih tergerak untuk memenuhi panggilan Allah, menuju masjid-masjid Allah, melangkahkan kaki, mengayunkan tangan untuk bersama-sama taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah.
dengan melaksanakan sholat Jum'ah secara berjamaah. Kedua kalinya sholawat dan salam kepada pucuk pimpinan kita, yakni Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah orang yang paling berjasa kepada kita. Beliaulah orang yang paling cinta dan sayang kepada kita. Mana jasa Nabi kepada kita? Yakni dibawakannya ajaran selamat dengan sepenuh perjuangan harta, benda, jiwa, raga, bahkan nyawanya dikorbankan demi tegaknya kalimah la ilaha illallah, sehingga sampailah ajaran keselamatan itu kepada kita. Mana tanda sayang dan cinta Nabi kepada kita? Beliau tidak ingin umatnya tersesat di akhir zaman ini. Maka kata baginda Nabi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, taraktu fikum amrayni lan tadillu fatamassaktum bihima, kitabullah wa sunnatur rasul. Shadaqallahul adzim. Kata Nabi, aku tinggalkan dua pusaka yang apabila umatku berpegang teguh kepada keduanya, niscaya aku jamin tidak akan tersesat selamanya, untuk hidup di dunia bahkan untuk hidup di akhirat. Dua pusaka itu adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, melalui mimbar Jumat yang mulia ini, izinkanlah hati berwasiat terutama kepada diri pribadi khatib sendiri dan kepada kita semua jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah senantiasa kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam arti kata yang sesungguhnya, yakni melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Tiada terasa, hari ini adalah hari terakhir di bulan Rabiul Awal, yang mana kita dengarkan, kita peringati kelahiran manusia mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikenal dengan Maulid Nabi. Peringatan demi peringatan telah diperingati oleh seluruh muslim di jagat raya ini. Akan tetapi peringatan tinggal peringatan, acara tinggal acara, tidak pernah tertinggal sedikit pun di hati sanubari kita. Bahkan mohon maaf, kelakuan kita, akhlak kita semakin menjadi-jadi, semakin brutal, semakin berani menentang perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajar saja kalau dunia ini semakin kacau, keamanan, ketenteraman tiada lagi pernah terwujud. Bahkan kejahatan merajalela di mana-mana, narkoba berkembang di mana-mana. Jangan salahkan siapa-siapa. Tanyakan kepada diri sendiri, kira-kira apa yang dapat saya ambil dari momentum peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu saudaraku, marilah kita teladani akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul adzim. Yang terjemahan bahasa Indonesianya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu uswatun hasanah, contoh yang baik, suri tauladan yang baik. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Allah dan hari akhir, hendaklah dia banyak-banyak mengingat Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kita tahu bersama bahwa sifat wajib bagi Rasulullah yaitu ada 4. Yang pertama sidik, yang artinya benar.
Beliau mengajarkan kebenaran, apa yang telah diperintahkan oleh Allah, diteruskan oleh baginda Nabi kepada seluruh umatnya, agar seluruh umat manusia yang mengaku umat baginda Rasul adalah berperilaku yang benar. Saudaraku yang dirahmati Allah SWT, kebenaran di muka bumi ini hanya satu. Tatkala kita mengazamkan, meniatkan kebenaran untuk kita, maka dalam pandangan kita yang lain akan merasa salah, akan terlihat salah. Kenapa? Karena kebenaran sudah habis untuk kita. Untuk itu yang diajarkan oleh baginda Nabi, jangan kebenaran untuk kita, akan tetapi yang benar adalah kita untuk benar. Jadi kita memandang setiap orang bukan karena nafsu kita, semata-mata karena kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Fa innama tuwallu fasamma wajhullah, kemana engkau menghadap, di situ terpandang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita menjadi pejabat, maka akan sayang kepada rakyatnya. Kalau kita menjadi pemimpin, maka akan melindungi yang dipimpinnya. Kalau kita menjadi orang yang kaya raya, maka kita akan ingat kepada orang-orang kita yang tidak mampu. Akan mudah bagi kita untuk mendermakan sebagian harta kita. Saudaraku, rizki yang Allah titipkan kepada kita bukan 100% milik kita, akan tetapi di situ ada hak sebagian fakir miskin, anak yatim, orang-orang jompo, madrasah-madrasah, tempat-tempat ibadah. Maka kalau kita mengaku umat baginda Rasulullah SAW, buang sifat jelek kita, buang sifat batil kita, buang sifat pelit kita. Semuanya yang Allah berikan kepada kita semata-mata hanyalah titipan. Sifat Rasulullah SAW yang kedua adalah tabligh, yaitu menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah. Beliau selalu sampaikan tanpa pernah mengurangi satu ayat pun, walaupun ayat itu ada kalanya yang menguntungkan. Tidak pernah beliau menyimpannya untuk kepentingan pribadi. Beliau sampaikan semuanya untuk kemaslahatan umat manusia. Maka dari itu kewajiban kita adalah menyampaikan, mendakwakan, mendengungkan kebenaran demi terjalinya rasa aman dan tentram di tengah-tengah masyarakat kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sifat Rasul yang ketiga adalah amanah. Artinya dapat dipercaya. Setiap kita adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintakan pertanggungjawaban yang seadil-adilnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, bahwa setiap diri kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintakan pertanggungjawaban yang seadil-adilnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terutama pimpinlah diri kamu sendiri, dimulai dari diri kamu sendiri. Jangan pernah kita mengoreksi orang untuk baik, tetangga untuk sayang kepada kita, tapi tanya kepada hati kita, apakah aku sudah menjadi orang yang baik? Apakah diriku sudah pantas disebut pemimpin bagi diriku, bagi keluargaku, bagi masyarakatku? Yang tahu adalah hati kita masing-masing. Maka dari itu, hati kita tidak akan pernah bohong, hati kita tidak akan pernah dusta, selagi kita takut kepada yang punya hati, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau setiap pemimpin merasa takut, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun di tempat sepi sekalipun, tidak ada seorang pun, dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak akan asal-asalan tanda tangan, dia tidak asal-asalan akan meminta uang, dia tidak akan asal-asalan memutuskan keputusannya, karena setiap tindakan, setiap langkahnya dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita akan menjadi pribadi-pribadi yang amanah, pribadi-pribadi yang jujur, pribadi-pribadi yang dapat bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sifat Rasulullah yang keempat adalah fatonah, artinya cerdas. Kita sebagai umat Nabi, sebagai pengikut Nabi,
Jangan sampai kita ketinggalan dengan orang-orang non-muslim. Jangan sampai kita bodoh. Jangan sampai kita terbelakang. Karena kata para alim mengatakan, faman aradad dunya fa'alaihi bil ilmi, waman aradal akhirati fa'alaihi bil ilmi, waman aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa ingin hidupnya senang, ingin hidupnya sukses, ingin hidupnya bahagia di dunia, kuncinya dengan ilmu. Barang siapa ingin sukses hidupnya di akhirat, kuncinya juga dengan ilmu. Barang siapa ingin sukses, bahagia, selamat keduanya, baik di dunia maupun di akhirat, kuncinya dengan ilmu. Makanya kata baginda Rasulullah SAW berkata, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi kaum muslimin dan muslimat. Arti wajib di sini, apabila dilaksanakan maka akan mendapatkan pahala, apabila ditinggalkan maka akan berdosa kita. Yang jadi pertanyaan, ilmu apa? Ilmu di sini yang ditekankan oleh baginda Rasulullah SAW adalah ilmu billah. Ilmu artinya tahu, billah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila hati seseorang sudah mengenal Allah, sudah tahu dengan Allah, maka lapanglah hatinya, sucilah hatinya. Karena kata para alim, qalbun mu'min baitullah. Hati orang yang beriman itu adalah rumah Allah. Allah tidak akan pernah masuk ke hati seseorang apabila masih ada kotoran, ada najis, ada debu-debu, ada sifat angkuh, sombong, iri, dengki, takabur, riya, tamak, pemarah, dan lain sebagainya. Allah enggan. Jangankan Allah yang maha agung, saudara kita, orang tua kita, istri kita tidak akan sanggup dengan kita apabila dalam hati kita yang paling dalam masih terbesit sifat-sifat yang mengotori hati kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Makanya baginda Rasulullah SAW tatkala umur 4 tahun, beliau diambil oleh malaikat Jibril, dibelah dadanya, dibersihkan hatinya dari kotoran-kotoran setan yang menempel. Yang kedua, tatkala baginda akan Isra wal Mi'raj, dibelah dadanya, dikeluarkan hati hitamnya, alaqatus sauda, hati hitam, tempat pertenggernya iblis yang membisikkan kepada kejahatan, yang mendindangkan genderang perang melawan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuncinya bersihkan hati, masukkan kalimat tauhid, tanamkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga akan muncul dalam pribadi-pribadi kita pribadi yang akhlakul karimah sesuai dengan akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikianlah khutbah yang singkat ini. Mudah-mudahan semakin lama kita hidup, semakin lama kita belajar, semakin lama kita mengaji, hendaknya semakin bertambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun.
فقال الله تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا قاضي الحاجات ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Bagaimana? Ayo ditangkap ya. Ayo, anu Pak Maruli. Coba, ayo. Makin rapat makin hangat. Iya. Lagi. Bebas. Bebas. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ustaz Ji. Maklumnya khotbah polisi itu kadang ada kalau tidur.